Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai antena TV ini ya, antena TV yang lama. Nah, anten TV ini tanpa antena, TV-TV kita tidak akan bisa dipakai untuk melihat kecuali TV berlangganan. Kalau yang tidak berlangganan harus memakai antena. Bahkan berlangganan pun harus dipasang antena tambahan walaupun antenanya khusus. Tetapi ada berita yang harus diperhatikan Anda penggemar atau penonton televisi. Ternyata akhir-akhir ini, tahun 2022 ini, akan ada gerakan TV semua akan disiarkan dengan model digital. Kalau dulu analog, akan diubah menjadi digital arusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, anten-anten lama yang dengan model analog tidak akan berlaku lagi. Harus ada anten tambahan, yaitu anten digital nanti untuk melihat televisi, menikmati televisi. Tentu saja ini di bawah pemerintah, Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi. Nanti 30 April 2022 itu sudah terjadi tahap pertama. Nanti 24 Agustus 2022 tahap kedua pengalihannya. Dan terakhir 30 November 2022 ini semua televisi akan diubah arusnya menjadi digital. Maka seluruh anten harus diubah menjadi anten digital, bukan anten analog lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, analog nanti tidak bisa dipakai lagi. Anten-anten analog harus pensiun dulu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, analog antennya tidak bisa menyedot apa yang disiarkan dengan digital karena tidak ketemu, seling surup atau berpapasan. Mereka tidak akan saling menyambut, sehingga tidak mungkin televisi kita akan memunculkan siaran dari pusat-pusat stasiun televisi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang tarik-menarik itu, tangkap-menangkap. Tidak ada seorang pun, kata Yesus, waktu itu Yesus baru mengajar di Bait Allah, di sinagoga, di Kapernaum. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku. Barang siapa percaya, dia akan kuselamatkan. Itu yang dikatakan Yesus. Dan Yesus juga mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lebaran-lebaran Yesus bicara tentang roti. Kenapa nggak bicara tentang ketupat dan opor saja? Mungkin karena kolesterolnya tinggi ya. Roti juga sebetulnya tinggi ya. Paling nggak itu glukosanya, karbonya. Tetapi lepas dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku, maka kita semua yang datang kepada Yesus itu karena kita ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang tidak akan selamat karena semuanya percaya kepadaku. Nah, berarti ada kemungkinan satu, yang tidak datang pada Yesus adalah yang tidak ditarik oleh Bapa. Dan juga yang ditarik tetapi tidak mendengarkan atau tidak menggubris. Seperti anten tadi yang sudah disiarkan, ditarik oleh Bapa, tetapi cuek. Hatinya sudah tebal, beku, tidak peka, sehingga antennya digital. Dia masih memakai analog, memakai gaya hidup lama, memakai semangat perjanjian lama yang misalnya tidak mau mengampuni,
semua menang-menangnya sendiri, semua pokoknya saya yang harus mengatur. Tetapi digital adalah semangat hidup, cara hidup yang baru. Maka tidak mungkin orang tidak ditarik karena Bapa menarik semua ciptaan. Yang kedua yang kemungkinannya adalah orang yang ditarik itu ndablek, tidak mendengarkan. Hatinya sudah tidak peka sehingga dia seperti mendengarkan siaran analog tetapi dengan mendengarkan siaran digital tetapi dengan anten analog, sehingga tidak akan pernah ketemu akan panggilan tarikan dari Bapa itu. Saudara-saudari yang terkasih, bagian kedua tadi dikatakan juga bahwa akulah roti hidup. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Maka Yesus ingin bicara tentang Ekaristi. Maka ini ada satu kaitannya. Bagaimana hati kita yang kadang-kadang masih menjadi manusia lama, masih analog siarannya, supaya menjadi hati yang digital, yang mempunyai anten digital sehingga bisa menangkap siaran Bapa, tarikan Bapa, dan kita semakin dekat dengan Yesus. Salah satunya adalah dengan merenungi, akulah roti hidup. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Artinya, Ekaristi. Kita benar-benar memakan tubuh Kristus, meminum darah Kristus di dalam Ekaristi. Kita benar-benar mengimani bahwa roti dan anggur itu dalam peristiwa kemudian diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Disitulah kita mendapatkan makanan iman setiap hari. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memupuk Ekaristi, menghormati Ekaristi, mengikuti Ekaristi sesering mungkin, disitulah kita akan mengasah anten digital kita supaya kita bisa menangkap siaran Bapa, bisa menangkap tarikan Bapa untuk bertemu dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika kita nanti akan hatinya kurang peka, akan semakin ditambah kepekaannya dengan Ekaristi, dengan kehidupan doa-doa kita. Tetapi terutama yang pokok sebagai umat Kristiani, terutama Katolik, adalah Ekaristi menjadi hal yang utama. Hal yang paling utama dan pokok dalam Ekaristi dunia orang Katolik adalah Ekaristi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika ada gerakan orang-orang yang menjauhkan diri dari Ekaristi, ketika ada gerakan antipati terhadap Ekaristi, ketika ada gerakan orang yang selalu atau ajakan meninggalkan Ekaristi, kita harus alert, harus merasa ini harus mulai kritis. Ada apa ini? Padahal hal yang utama, yang pokok dalam iman Katolik adalah Ekaristi. Kenapa diajak untuk ditinggalkan? Ini menjadi pertanyaan kita. Semakin kita meninggalkan roti hidup itu dalam Ekaristi, maka kita pun semakin mendangkalkan kepekaan kita untuk menangkap tarikan dari Bapa supaya bersatu dengan Kristus putranya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita uri-uri, kita pupuk, kita mulai berdevosi, kita mulai mencintai Ekaristi. Jangan sampai Ekaristi hanya menjadi semacam formalitas, kumpul-kumpul, tetapi kita tidak pernah menangkap makna rohaninya, kekuatannya, kekuatan untuk penebusannya, kekuatan untuk pengharapannya, kekuatan untuk pengampunannya, sehingga akhirnya kita pun nanti menjadi peka akan tarikan Bapa supaya kita diselamatkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, anten digital sudah mengubah anten analog.
cara hidup baru sudah diubah dari mengubah cara hidup lama. Maka mari kita tekuni cara hidup yang baru itu, yang penuh kasih, sehingga kita semua merasa dicintai Tuhan dan memberikan cinta itu bagi orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.